Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelumnya Ibu memohon maaf karena kelas hari ini diadakan secara online dan juga ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa untuk melakukan secara offline. Jadi Ibu memohon maaf kepada semuanya karena hari ini kelasnya diadakan secara online. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin kalian semuanya on cam ya? Ya, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya. Allahumma'i, Allahummu'ini, Wallahu bikulli syai'im muhit. Rabbi zidni ilman nafi'an, warzuqni fahman wasi'an, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, untuk selanjutnya yaitu Ibu akan mengecek kehadiran. Untuk yang Ibu sebutkan namanya, boleh acungkan tangan dan sebutkan hadir ya. Dini Maulidi, hadir. Siti Fatimah, Dali Anjaina, Daufa, Ira, Nur Halimah, Sarah Munawaroh. Baik, semuanya hadir ya. Nah, bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelumnya, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran dari materi yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, peserta didik dapat menghubungkan berbagai peristiwa pada proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi khalifah-khalifah berprestasi dari Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi sebab-sebab keruntuhan dari Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam pada masa itu. Pada zamannya, tidak ada bangsa yang menandingi gemerlapnya peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah. Sehingga bisa dikatakan bahwa zaman keemasan Islam muncul pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini sangat berjasa dalam memberikan kontribusi peradaban dan keilmuan yang terus menginspirasi tokoh-tokoh ilmuwan Muslim dan bahkan sampai ilmuwan Barat. Hampir 3 abad lamanya, banyak di antara peninggalan Daulah Abbasiyah menjadi saksi bisu kejayaan Islam di Timur Tengah, Asia, bahkan sampai Eropa. Daulah Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad, dari 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Daulah Abbasiyah ini didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah yang dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima muslim yang berasal dari Khurasan, Persia, dan Abu Ja'far Al-Mansur yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kenapa Daulah Abbasiyah ini dinamakan Daulah Abbasiyah? Karena para pendiri dan penguasa daulah ini adalah keturunan Abbas, yaitu pamannya Nabi Muhammad SAW. Khalifah-khalifah pada masa Daulah Abbasiyah juga sangat banyak. Ada Abu Abbas Daulah, Abu Ja'far Al-Mansur, Muhammad Al-Mahdi, Harun Ar-Rasyid, dan masih banyak lagi. Fase pemerintahan dan kepemimpinan Daulah Abbasiyah terbagi ke dalam 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan, dan kebijakan militer. Selama hampir 6 abad, para khalifah yang memegang kepemimpinan Daulah Abbasiyah ada 37 orang khalifah. Pada periode pertama, Daulah Abbasiyah mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi, sejak awal berdiri sampai pemerintahan ke-9 Abu Ja'far Al-Wasik. Periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Pada periode kedua, periode ini berlangsung tahun 232 Hijriah
atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi, sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buaihiyah di Baghdad, dan pengaruh Turki pertama. Disebut demikian karena tentara Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah yang sangat mendominan pada masa pemerintahan. Selanjutnya pada periode ketiga, Daulah Abbasiyah ini dimulai pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Sejak berdirinya Daulah Buaihiyah sampai masuknya Saljuk ke Baghdad. Periode ini disebut juga sebagai periode Persia kedua. Kenapa disebut demikian? Karena pada waktu ini, golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu pada Daulah Buaihiyah. Selanjutnya di periode keempat, Daulah Abbasiyah ini berlangsung dari tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Sejak masuknya orang-orang dari Daulah Saljuk di Baghdad yang dipengaruhi oleh bangsa Turki kedua. Kenapa disebut demikian? Karena pada waktu itu, golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yakni Daulah Saljuk. Dan yang terakhir pada periode kelima, periode ini dimulai tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Namun, kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah sehingga kekuasaan mereka hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai masa kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Masa kejayaan pada Daulah Abbasiyah ini bisa kita lihat dari perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat yang ditandai dengan perkembangan bahasa Arab pada masa itu. Nah, masa kejayaan Daulah Abbasiyah ini juga tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang telah lebih maju duluan daripada bangsa Arab. Jadi, bangsa Arab itu dengan bangsa lain itu terjadi pertukaran keilmuan. Jadi, bangsa Arab itu lebih banyak menerima informasi, lebih banyak menerima pengetahuan baru dari bangsa lain yang telah lebih maju dalam bidang ilmu pengetahuannya. Yang kedua yaitu gerakan penerjemah yang terjadi atau yang berlangsung selama 3 fase. Di fase pertama ada Khalifah Al-Mansur sampai dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau-beliau ini merupakan penerjemah buku dalam bidang astronomi dan bidang ilmu mantik. Di fase kedua ada Khalifah Al-Ma'mun sampai dengan 300 Hijriah. Beliau ini penerjemah dalam buku di bidang filsafat dan kedokteran. Kemudian yang ketiga, setelah 300 Hijriah, itu adanya pembuatan kertas pada masa itu. Jadi pembuatan kertas itu terjadi pada masa Daulah Abbasiyah. Dan penerjemah-penerjemah buku yang semakin meluas pada fase ketiga itu. Kemudian pada masa kejayaan Bani Daulah Abbasiyah ini, juga terlahirnya dokter-dokter yang ahli dalam bidang keilmuannya masing-masing. Yang pertama ada Hunain Ibnu Ishaq pada tahun 804 sampai 874 Masehi. Beliau ini merupakan dokter yang ahli dalam bidang mata. Beliau juga merupakan penerjemah buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Kemudian yang kedua ada Ar-Razi pada tahun 809 sampai 1036 Masehi. Beliau ini merupakan dokter yang ahli dalam bidang kulit seperti cacar dan lain sebagainya. Beliau juga merupakan salah satu dokter yang ada di Baghdad pada masa itu. Ada buku karangan beliau yang sangat terkenal yaitu Al-Ahwi. Buku ini merupakan buku dalam bidang kedokteran. Kemudian yang terakhir ada Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1036 Masehi. Beliau ini merupakan seorang dokter dan ada buku karangan yang sangat amat terkenal yaitu Al-Qanun fi At-Tibb. Buku Al-Qanun fi At-Tibb ini sudah dijadikan pedoman
pada universitas-universitas di Eropa dan universitas yang lainnya sebagai pedoman dalam kedokteran. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu masa kemunduran pada masa Bani Abbasiyah. Nah, kemunduran pada masa Bani Abbasiyah ini terlihat dari beberapa faktor. Yang pertama, yaitu persaingan antar bangsa. Kenapa sih ada persaingan antar bangsa? Karena Khalifah Abbasiyah ini dulunya itu bersekutu dengan orang-orang Persia karena mereka itu senasib pada masa Bani Umayyah. Nah, setelah berdirinya Bani Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah ini masih mempertahankan persekutuan itu, sehingga terjadinya pemicu antara Abbasiyah dan orang-orang Persia yang saling berkuasa. Itu termasuk ke dalam masa kemunduran Bani Abbasiyah di persaingan antar bangsa. Faktor selanjutnya pada masa kemunduran Daulah Abbasiyah yaitu pemerosotan ekonomi. Nah, terjadinya pemerosotan ekonomi ini bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Jadi pada awalnya Baitul Mal yang ada pada masa kejayaan Bani Abbasiyah ini sangatlah penuh dengan harta. Namun ketika setelah khalifah ini mengalami kemunduran, pendapatan negara pun semakin menurun, maka terjadilah pemerosotan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemunduran di Daulah Abbasiyah. Faktor ketiga pada masa kemunduran Daulah Abbasiyah yaitu terjadinya konflik keagamaan. Kenapa sih terjadi konflik keagamaan? Karena pada masa Daulah Abbasiyah itu sangat banyak sekali aliran-aliran seperti aliran Mu'tazilah, aliran Syiah, aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu mereka sangat sulit untuk disatukan pemahamannya. Jadi antara aliran itu terjadinya fanatisme. Dan terjadilah konflik keagamaan yang menyebabkan kemunduran pada masa Daulah Abbasiyah. Faktor selanjutnya, pada masa kemunduran Bani Abbasiyah ini terjadinya perang salib. Perang salib ini merupakan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kemunduran pada masa Daulah Abbasiyah. Karena konsentrasi Bani Abbasiyah ini terpecah belah kepada tentara salib. Faktor yang terakhir dari masa kemunduran Bani Abbasiyah ini terjadinya serangan dari bangsa Mongol. Nah, terjadinya serangan dari bangsa Mongol ini menyebabkan kekuatan umat Islam itu semakin melemah, apalagi ketika serangan dari Hulagukan dan pasukan Mongol biadab lainnya yang akhirnya menyerah. Masa akhir dari Bani Daulah Abbasiyah ini terjadi pada faktor yang terakhir ini, yaitu serangan bangsa Mongol. Nah, masa akhir pada Daulah Bani Abbasiyah ini ditandai dengan serangan Mongol ke Baghdad untuk menghancurkan Baghdad yang dipimpin oleh Hulagukan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Siapa sih Hulagukan ini? Hulagukan ini merupakan saudaranya Kubilai Khan. Kubilai Khan ini merupakan orang terpenting atau orang yang berkuasa di wilayah Cina sampai dengan Asia Tenggara. Nah, Kubilai Khan ini menyuruh atau menugaskan kepada Hulagukan untuk mengembalikan kembali wilayah Cina bagian barat. Pada awalnya, Hulagukan ini mengirim tawaran kepada Khalifah Bani Abbasiyah untuk bekerja sama melawan atau memerangi kelompok asasin. Kelompok asasin ini merupakan sekumpulan kelompok penjahat atau pembunuh demi politik atau demi kekuasaan. Nah, namun Khalifah Bani Abbasiyah ini menolaknya dan timbullah kemarahan dari Hulagukan. Kemudian pada bulan September tahun 1257 Masehi, Hulagukan ini melakukan penjarahan dan menyuruh Khalifah Abbasiyah untuk menyerah pada saat itu. Namun Khalifah Bani Abbasiyah ini tidak mau menyerah. Dan akhirnya terjadilah penyerangan pada tanggal 12 Januari tahun 1258 Masehi. Dan pada akhirnya Bani Abbasiyah ini menyerah pada pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan. Demikianlah masa akhir dari Bani Abbasiyah. Alhamdulillah, materi pada pertemuan kali ini telah selesai.
Untuk selanjutnya, Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat mind mapping dari pertemuan kali ini, dan nanti akan dikumpulkan pada minggu selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya. Dan tidak lupa juga untuk pertemuan berikutnya, yaitu mengenai sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Jadi untuk kalian diharapkan untuk membaca terlebih dahulu mengenai materi lahirnya Daulah Utsmani. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Sebelumnya kita sholawat Bani Hashim dulu 3 kali. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.